Assalamualaikum kawan-kawan. Kami punya kipas angin yang ada water coolernya ya. Jadi kipas angin ini dari belakang itu bisa mengeluarkan air dari atas kemudian turun ke bawah. Lalu dari bawah dinaikkan kembali menggunakan pompa kecil ya. Sehingga ketika airnya itu berputar dari atas kemudian masuk ke lubang-lubang kemudian ke bawah berputar akan membasahi bagian saringan air di belakang sehingga dapat menangkap udara dingin. Ketika udara masuk dari belakang itu otomatis mengandung air. Begitulah. Kemudian angin dihembuskan ke depan yang mengandung air tadi, sehingga angin yang keluar itu terasa lebih sejuk. Dan pompanya ini rusak kawan-kawan. Oleh karena itu saya akan membuka dulu bodi dari kipas angin ini ya. Dan untuk membuka bodi dari kipas angin ini membutuhkan waktu yang lama dikarenakan baut-baut pada kipas angin ini jumlahnya banyak kawan-kawan. Saya total yang saya copot itu lebih dari 30 baut kawan-kawan. Dan lokasinya itu banyak yang nyelip sehingga kalau tidak menggunakan obeng plus yang panjang itu susah menjangkaunya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, butuh perjuangan yang cukup lama ya untuk membuka bodi ini ya. Ini rumit kawan-kawan, PCB-nya itu rumit. Dan saya lihat ini ya, ini bagian selang untuk naikkan air ini penuh dengan kerak kawan-kawan. Saya copot dulu ya. Ini yang putih-putih nih, ini kerak-kerak dari air kawan-kawan. Ini kan rontok nih. Ini dibalikan airnya itu air ya. Itu airnya itu air kapur, makanya bergerak gitu. Jadi kalau punya alat ini untuk daerah yang airnya itu air kapur kayak di Bali, ini mempercepat kerusakan kawan-kawan, mempercepat kerusakan pada sistem yang naikkan air ke atas kawan. Ini kan sampai bergerak begini. Oke, saya bersihkan dulu keraknya, nanti kita akan hidupkan ya, manual hidupkan apakah airnya naik atau enggak. Dan kawan-kawan, ini sudah saya copot ya, bagian bak airnya ini sudah saya copot dari bodi utama ya. Tampilannya seperti ini kawan-kawan, Masya Allah kotor sekali. Oke, saya bersihkan menggunakan obeng ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan, baru saja saya membersihkan dalamnya dinamonya ini ya. Aeratornya ini saya bersihkan, banyak sekali kotorannya ya. Dan saya coba hidupkan manual tanpa menggunakan air ya. Jadi ini tanpa menggunakan air. Saya pecet nih, tidak mau mutar kawan-kawan. Jadi kemungkinan besar ini aeratornya rusak ya. Nah, untuk bisa membuka kabel hitam nih, ini kan kabel aerator nih. Ini jelimet banget. Nanti saya usahakan, kalau nggak bisa nanti saya potong, saya coba manual ya. Karena repot harus membuka bodi bagian sini kawan-kawan, maka untuk mencari jalan pintas ini saya potong saja. Saya ingin mengetahui apakah aerator ini masih berfungsi dengan normal atau tidak ya. Oke, butuh pengorbanan. Jadi nanti gampang, kalau misalnya normal nanti bisa disambung kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong sini yang jauh dari pergerakan air. Oke, ini aeratornya saya potong ya. Saya kupas kabelnya, ini saya kupas. Oke, masih terlihat, nampak ya.
saya cek dulu aeratornya apakah nyambung atau tidak ya, menggunakan avometer. Tidak ada pergerakan kawan-kawan. Oke, ini tidak ada pergerakan ya. Coba saya sambung langsung pakai kabel ya. Saya kupas. Saya sambungkan sama kabel power ya, supaya nggak nyambung. Ini saya pisah ya, saya pisah dulu supaya tidak nyambung ya. Kalau nyambung kan nanti konsleting. Ini sekedar memastikan saja apakah berfungsi atau tidak ya, aeratornya itu masih berfungsi atau tidak. Nanti kalau aeratornya memang benar-benar rusak, kita ganti aeratornya. Oke, sudah. Kita lihat dulu baling-balingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Butuh terapung enggak kira-kira ya? Tapi kayaknya enggak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata memang rusak kawan-kawan aeratornya kawan-kawan. Tuh tidak mau mutar ya. Ini sudah saya colokkan. Jadi ini murni kerusakan pada aeratornya kawan-kawan. Kabelnya normal, tetap enggak mau hidup ya. Berarti aeratornya rusak. Kalau aeratornya rusak berarti tinggal ganti aeratornya kawan-kawan. Lihat dulu. Besok kita akan cari aerator baru ya. Kayaknya saya punya deh aerator. Nanti kita pakai aerator yang saya punya untuk sementara waktu ya. Oke, tipe yang mana ini? Oke, nanti kita akan cari aerator tipe yang sama persis ya, biar tidak terlalu besar. Oke, nanti kita buka di Shopee, cari aerator yang sama persis ya. Oke, pam itu pompa HM100 220 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz, 8 watt. Oke, ini 8 watt ya. Kita nanti akan cari di Shopee. Oke, kawan-kawan, untuk sementara waktu ini aeratornya saya ganti dulu pakai aerator akuarium ya. Nah, ini dia. Ini udah lama nganggur ya, tapi anu kok, apa namanya, nggak rusak kok. Kita coba dulu ya. Bismillah. Oke, ada suara, berarti akuarium ini berfungsi kawan-kawan. Dan setelah ini akan saya pasangkan ke sana ya, ke alat ini ya. Dan ini untuk sementara waktu saja kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan, ini sudah saya masukkan ke dalam ya. Dan ini kipas anginnya saya hidupkan ya. Saya colokkan. Oke. Ini sekarang saya hidupkan posisi play ya. Nah, ini volume 1, volume 2, volume 3. Ini tempat
air kawan-kawan. Jadi tempat air. Jadi aerator itu fungsinya untuk menaikkan air dari bawah, dari tabung bawah, dinaikkan ke atas lewat ini kawan-kawan, dinaikkan lewat sini. Berhubung aeratornya rusak, maka saya tadi kan saya ganti pakai pompa akuarium ya. Dan pompa akuariumnya ini saya hidupkan manual di sini ya kawan-kawan ya. Bismillah. Oke. Kita perhatikan apakah airnya naik. Nanti akan ada air naik dari sini kan, kalau percobaannya berhasil. Oke. Alhamdulillah kawan-kawan. Ini airnya sudah naik kawan-kawan. Nah, ini air ini naik dari tabung bawah, tempat tandon airnya naik ke atas. Lalu mengisi sini. Kemudian nanti airnya akan keluar ke sini kawan-kawan, ke bagian sini melalui sela-sela ini ya, 3 sela ini ya. Ketika terisi, nanti airnya akan masuk ke lubang-lubang kecil di pojok ini, masuk ke lubang-lubang kecil itu, lalu akan membasahi ini kawan-kawan, akan membasahi serat-serat ini ya. Ini tak pegang itu rasanya kayak bahan kotak telur kawan-kawan. Nanti bagian yang warna coklat ini akan basah. Lihat, terlihat basah. Ketika basah akan jatuh ke bawah kawan-kawan. Akan jatuh ke bawah, lalu nanti akan kipas anginnya itu akan nyedot angin dari belakang, sehingga udara yang dihasilkan dari depan ini menjadi dingin kawan-kawan. Nah, tadi tidak sedingin ini, sekarang menjadi lebih dingin. Jadi demikian kawan-kawan, ini kipas angin saya ini sudah berfungsi kembali bagian aeratornya atau di bagian pompanya ya, aeratornya atau pompanya, dan sudah menjadi solusi bagi kipas angin saya yang rusak bagian pendinginnya ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.